Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Mimin DGDcast. Seperti biasa, kalau ada yang ajib-ajib dari Kila Wheels Project, pasti Mimin review di IGTV, di konten review singkat. Oke, review singkat kali ini ada BMW ya, BMW kan. Tapi kali ini tim transport Most Wanted, tim transport Need for Speed Most Wanted ya. Apalagi kalau bukan BMW nya si Razor Blacklist number 1. Kalau kemarin Mimin bikin cuman Razornya aja, BMW nya aja. Kali ini Mimin bikin versi tim transportnya ya. Dulu sempet fan art atau editing ya kan, ada editing yang beredaran di IG dan di Facebook, semuanya di medsos lah, tentang adanya tim transport ini cuy. Nah, berhubung dulu ada isu-isu seperti itu dan Mimin terinspirasi dari editor atau editing tersebut, maka Mimin bikinlah versi customnya, yaitu realnya gitu lah. Ada kalau yang custom seperti itu ada gitu. Mimin realisasikan ya. Jadi gimana jelasnya dan gimana detailnya, langsung aja kita review bareng-bareng dari kart dan juga mobilnya, backcase-nya. Oke. Pertama-tama kita review kartnya dulu kali ya. Berhubung di sini ada dua set ya. Yang satu udah di blister, yang satu belum di blister, sengaja karena untuk di review. Jadi biar lebih gampang lihat detailnya. Tapi nanti kita lihat bagian ini juga ya, bagian yang udah di blister. Nanti di blister itu bagaimana posisi di blisternya. Nah, yang ini yang belum di blister nanti kita review mobilnya satu-satu. Tapi sekarang kita review mulai dari kartnya dulu ya. Oke, untuk kart masih sama ya. Ya. Untuk kart materialnya adalah tebal. Materialnya adalah karton duplek ya. Ini tebal, sekitar 360 kayak 390 gram atau berapa, Mimin lupa. Pokoknya ini tebal hampir sama kayak kart Hot Wheels pada umumnya. Ini tebal. Nah, ini untuk bagian depannya seperti ini. Mimin sengaja membedakan antara yang beredar ya, gambarnya nanti ada di sebelah sini nih. Yang beredar seperti ini kartnya ya, detail kartnya, dan Mimin rubah sedikit untuk perbedaan karena biar tidak menjeplak percis atau plagiat atau apalah. Mimin bikin dengan kreasi Mimin sendiri, dengan perbedaannya adalah di bagian bumper dan fender si truk. Mimin rubah jadi warna biru sesuai dengan diecast-nya, fendernya warna biru ya. Dan juga bagian ini, bagian Need for Speed. Kalau yang gambar yang beredar itu dia kan NF gitu ya, NFS gitu kan, NFS, logo NFS stop. Dan di bagian ini juga nih, di bagian towingnya, bak towingnya ini nih, ada logo EA Sport ya kan, karena kan ini game PS2 ya, dan dulu tuh EA Sport masih dengan yang kayak gini. Kalau yang tipe yang tadi itu udah terbaru, logo kayak segitiga A itu udah terbaru. Jadi Mimin menggunakan tipe yang lama karena ini PS2 ya kan, game PS2. Oke, untuk bagian depannya seperti ini masih sama, ada logo Hot Wheels dan tim transportnya. Untuk bagian depannya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini ya, ada PlayStation 2, EA Sport, ada Mimin tambahin Hot Wheels Collector, dan juga di sini ada Kila Wheels DGD Project, kata-kata ya. Dan di sini tetap diecast custom karena ini memang custom ya. Sekali lagi ini custom, bukan ori Hot Wheels. Nanti banyak yang nanya, teman, kalau nggak dikasih kayak gitu nanti masih nanya. Kalau udah dikasih kayak gini tapi masih nanya, ya berarti orangnya gampang terkecoh cuy. Oke, untuk detail kartnya seperti ini belakangnya, dan ini depannya tadi seperti ini. Kita taruh aja. Lanjut ke review mobilnya ya, diecast-nya. Ini juga di sini ada Razor BMW M3 GTR 46 Aerolift ya kan, ya 17 plus lah, karena ini emang untuk orang-orang yang sudah berumur saja, yang cukup umur intinya gitu. Ya terserah sih, kalau mau beli buat anaknya juga boleh lah. Dan di bagian dalamnya ada Need for Speed-nya ya, bagian dalamnya tuh Need for Speed Most Wanted biar kelihatan keren. Oke, kita mulai dari Aerolift-nya dulu. Kalau BMW belakangan, karena kemarin udah review BMW ya, kurang lebih sama lah yang BMW-nya, cuman beda di bagian wheel aja wheel. Oke, ini dia Aerolift-nya. Oke. Nah, untuk ban tetaplah rolling, tapi ini karena ini memakai bannya udah di resin ya, ban resin, jadi dia agak ceper cuy, ceper banget sih, agak ceper. Nah, ini kasih ini biar kelihatan cepernya ya. Nah,
ya, bumper depannya tuh lihat ceper, tapi ini nggak gesek ya, rolling rata, tapi jadi keren karena jadi ceper banget ya kan. Dan sini ada logo Need for Speed Most Wanted-nya ya, ini e-sport yang sama seperti tadi. Dan di bagian depannya juga ada Need for Speed Most Wanted juga, Most Wanted ya. Ini yang Mimin bilang tadi, untuk grillnya Mimin jadiin biru karena untuk membedakan ya, biar tidak dibilang plagiat. Kita hanya terinspirasi untuk membuat customnya, tidak ya sedikit meniru lah idenya. Dan untuk belakangnya ini, bagian depannya ini, dan ini bisa digeser seperti biasa ya, masih sama kurang lebihnya seperti ini ya. Nanti ada video slideshow-nya ya, mungkin ada video yang detail muternya, nanti Mimin sertakan di akhir video untuk diecast-nya. Oke, untuk aeroliftnya Mimin rasa udah cukup ya, udah detail ya semuanya ya. Ini banyak resin, keren banget ya. Ya ini resin 3D ya, print 3D ya. Jadi bukan ori Mattel, bukan ban Mattel. Ini ban ori, bukan ori Mattel, jadi ban 3D. Keren sih, lebih cocok dipakai karena bisa ceper. Oke, kita lanjut ke BMW-nya ya. Kita lanjut ke BMW Razornya. Untuk BMW Razornya kurang lebih masih sama yang kemarin Mimin review, yang barengan sama Ferrari dan Tailsight ya, RF7 Tailsight masih sama. Perbedaannya mungkin di bagian wing belakang sama wheel. Kalau untuk wheelsnya kemarin kan pakai yang resin alloy, kalau ini yang resin aja, nggak ada lips alloynya, hanya resin aja. Dan untuk repaintnya masih tetap sama, kita bukan pakai decal tapi ini masking ya, antara biru dan putihnya ini di masking, dan silver ini masking semua. Untuk decalnya wet toner, detailingnya kita painting ya, bukan pakai decal. Dan untuk detail interior ya seadanya dengan jok merah Recaro. Dan penambahan spion, yang paling penting ada penambahan spion ya tuh. Oke, lebih detail sekarang dengan adanya spion. Juga bagian bumpernya ya, bumper depan sedikit agak dikasih agak ke bawah biar terlihat ceper ya, karena biar nggak ngangkang banget lah. Sama bagian samping juga side skirtnya ditambahin ya. Untuk bagian belakang kita papas semua, dan kita tutup bagian knalpotnya, karena knalpotnya tahu kan dipindahin kemana ya, pasti dipindahin ke samping sini. Tada, dua knalpot. Emang MT GT-R ini seperti ini di belakang, di samping sini ya untuk detail knalpotnya. Wheelnya sih masih cocok-cocok aja ya, untuk bagian bannya ini masih cocok, dan ini lumayan ceper, tapi nggak ceper banget karena nggak terlalu fitment banget ya, nggak ngejar fitment, karena ini kan untuk di blister agar kelihatan lebih lepas di bubble-nya, jadi nggak di fitment pendek, hanya di fitment pas aja gitu, pas di fender. Tapi dengan fitment seperti ini pun masih cocok, karena ini memang keren banget sih BMW M46 ini nih. M46 GT-R ini kalau udah dibikin begini tuh keren, bikin Razor ini emang udah mobil legend kali ya, mobil identik banget, identik car. Kalau orang lihat mobil ini pasti udah tahu mobilnya Razor nih gitu. Jadi orang-orang pasti udah tahu, oke. Ini kinclong banget karena masih banget baru diangkat dari oven ya, jadi kinclong untuk silvernya sendiri ya kan. Bagian belakang juga, oke. Biar lebih jelas ya, oke ya, bagian belakang ya. Bagian sampingnya ya, sekali lagi ini di masking bukan decal, walaupun ada decal yang tersedia, tapi untuk Killa Wheels dia lebih memilih masking aja karena biar kelihatan seninya. Sama untuk yang aerolift pun di masking ya, untuk aeroliftnya di masking, jadi semua masking. Dan untuk detailing juga painting biar agak seni dikit lah. Untuk paling yang decalnya ini cuman ini doang, logo M3 dan juga logo BMW nya, cuman itu aja yang decal, sama logo di aerolift tuh, logo Need for Speed Most Wanted yang di samping kanan kiri sama di atas depan tuh ya, depan kepala truknya. Oke, kurang lebihnya kayak gini untuk detail si BMW Razornya ya. Nggak ada ya perbedaannya dari yang pertama, yang kemarin ini paling di bagian wing. Kalau yang kemarin itu wing kita pure bikin dari plate ya, pure bikin. Kalau sekarang Parvus, kita pakai wing Parvus karena yang pertama itu kita eksperimen, jadi ternyata bisa juga ada pakai Parvus, bisa nih, ada yang modelnya Razor Parvus wingnya. Jadi ya sudahlah, daripada kita bikin lagi ribet, mending ya udah pakai Parvus aja yang udah benar-benar ready dan sesuai, cocok sekali ya. Jadi perbedaannya cuma itu, wheel dan
wing juga fitment. Kalau kemarin fitment dan bannya itu dia pakai yang resin alloy ya. Kalau ini resin aja, nggak ada alloynya. Tapi masih tetap cocok karena tipe ban yang mirip dengan si Razor yang di film yang di game PS itu susah, belum ada yang membuat resinnya. Jadi Mimin pakai yang mirip-mirip deh, tapi masih oke. Masih kelihatan mirip lah ya sama mobil aslinya yang di game. Kurang lebih kayak gini. Jadi kita lihat kita lanjut lihat yang Razornya yang udah di blister ya. Jadi posisi blister tuh gimana biar enak gitu dilihatnya. Oke, kita taruh dulu. Untuk BMW nya kita taruh di aerolift, kita geser ya. Nah sekarang kita review yang udah di blister ya. Oke, langsung saja. Nah ini dia, ini yang udah di blister ya. Jadi untungnya bubble-nya tuh sangat ngepas sekali. Ini kita pakai bubble punyanya tim transport RWB ya. Jadi kebetulan kan aeroliftnya kita bisa pakai dan RWB-nya kita ganti BMW. Untungnya pas banget di bagian wing belakang pun nggak nyowak, nggak harus nyowak. Jadi pas banget, cuman agak-agak agak-agak seret sedikit, cuman no problem ya, nggak ada masalah. Dan ini bener-bener klop banget, klop, tidak goyang-goyang sama sekali ya, klop banget. Itulah kenapa seret, jadi pas, jadi tidak goyang-goyang di dalam. Jadi nggak ada resiko-resiko yang namanya wing patah pada saat pengiriman atau apa, atau banyak geser atau gimana, atau bagian kacanya bakalan lecet gitu. Kebanyakan kan karena kena bubble itu bagian kaca lecet, tapi ini dari bubble itu dia agak jauh jaraknya kaca, agak jauh, jadi nggak kena kaca. Jadi nggak kena kaca ya, agak jauh. Dan ini bagiannya begini. Dan kalau misalkan lihat dari bawah, kita miringkan. Nah lihat dari sini tuh kelihatan dia. Oh ya, tulisan Sportpet yang di bawahnya mangkat tutupan sih kita nggak bisa lihat secara langsung di kamera, nggak keset, nggak kelihatan. Jadi gini, nah tuh bagian Sportpet di bawahnya biar agak keren aja, biar nggak polos. Ya ada seninya, biar agak keren dilihatnya. Nah ini begini depannya ya, ini bagian depan. Oke. Nah ini bawah, atasnya tadi udah, bagian belakangnya juga udah seperti ini. Ya nanti untuk pembelian ini Mimin kasih protektor ya, karena untuk melindungi kartnya juga supaya nggak nekuk-nekuk, karena kartnya kan juga bagian dari seni, karena ini full custom, bukan cuma diecast-nya aja tapi bungkusnya juga, kartunya juga, jadi wajib di protektor. Makanya setiap pembelian ini Mimin kasih protektor. Nanti juga dapat stiker ya, nanti Mimin kasih 2 stikernya setiap pembelian, 2 biji stiker ini ya, keren kan. Ada Kilawis Project X DG Diecast. Oke, kiranya review singkat kali ini segitu aja, karena kurang lebihnya untuk detail BMW-nya kalian juga udah pernah tahu lah, karena udah pernah review beberapa kali BMW ini dari pertama dan banyak perubahan, dan mungkin ini udah mulai yang terbaik dari yang dulu nggak ada list putihnya. Dulu tuh pertama nggak ada list putihnya ya, sampai sekarang ada list putihnya ya. Kita terus eksperimen, terus cari yang terbaik dan terbagus gitu kan, karena biar seller biar buyers kita tuh BM-an gitu, biar BM, wah keren nih, gila ya kan, mantap gini, biar seneng lah intinya. Kalau buyers kita seneng, kita jadi bangga gitu, jadi bangga kalau customer kita tuh apresiasi. Dan untuk harga ya masih standar lah, kalau dilihat dari kualitas dan hasilnya ya kalian pasti worth it lah harga segitu gitu. Karena untuk materialnya sendiri pun lumayan, rogo kocek yang lumayan ya, ibarat kata ini premium gitu kan, mungkin transport. Dan apalagi ada perintilan-perintilan yang harus diganti kayak spoiler lah, terus bannya juga harus ganti dan segala macam ya. Jadi bahan untuk bahannya aja itu udah merogoh kocek yang lumayan. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan harganya bisa DM, atau nanti Mimin juga bakalan taruh di Tokopedia Mimin ya, Tokopedia di Diecast nanti ada di situ. Kalian bisa langsung order dari situ biar gratis ongkir ya. Tapi kalau misalkan lewat DM juga Mimin bisa kasih gratis ongkir juga ya, tapi lewat Topet. Narain ke Topet pastinya. Oke, sekiranya segitu aja kali ya, gak usah panjang-panjang lagi gitu kan, karena semua udah jelas. Customer ini sempat mangkrak juga ya kan, Mimin udah spoiler dari 2 bulan yang lalu dan baru jadi karena banyak banget orderan ya. Jadi untuk customer yang Mimin ready jual ya, Mimin kebelakangin dulu, Mimin ngerjain customer yang udah orderan orang gitu, orang request bikin ini, jadi Mimin ituin dulu.
Mimin kelarin customer yang requestan orang, dan sisanya kalau ada waktu Mimin ngerjain ya kayak gini-gini yang ready untuk dijual buat kalian. Oke. Jadi kepanjangan dan tadi tidak berhenti dan tidak selesai. Oke lah, kita selesai sampai sini lah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Decaster Indonesia. Yeah, bye. Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the 8th round. Box battle will break down for the beat and the rhyme tone. Jump in the cyclone, S-C-O-L-E-S, yes I know. The rap fiend backseat, hack red